Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Di sini yang sudah saya lihat ada Pak Hadi Tolani, Pak Hudori Muslim, dan Ibu Swatun Hasanah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk pertemuan terakhir kita pada BIMTEK kali ini. Jadi pada BIMTEK kali ini, saya mohon maaf karena sedang dalam perjalanan. Tetapi karena waktunya memang sudah hari ini, jadi ya saya coba-coba ya, ini juga saya masih di mobil sebenarnya, jadi mohon maaf kalau ada banyak kekurangan pada pertemuan kita kali ini, tapi saya akan coba seoptimal mungkin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari punyanya Pak Imam ya. Pak Imam kemarin sudah atau tadi pagi sudah kirim telegram ke saya terkait dengan rekam yang sudah dibuat oleh Pak Imam. Alhamdulillah ini adalah contoh yang bagus dalam artian sudah beriktikat untuk menyelesaikan pengisian rekamnya gitu ya. Terlepas dari apakah ini sudah maksimal atau belum, tetapi tetap akan saya apresiasi dari yang dibuat oleh Pak Imam ini sudah sangat bagus sekali ya. Jadi saya di sini akan mencoba untuk mulai mereview dari apa yang sudah diinput oleh Pak Imam ya. Kita mulai di sini ya. Kegiatan pengembangan manajemen sekolah ini artinya adalah apa namanya ini kegiatan ya, kegiatannya. Oke, jadi memang semuanya berangkat dari kegiatan. Nah, kegiatan ini yang bikin adalah kepala madrasah ya, Bapak Ibu ya. Nih, kegiatan ini yang bikin kepala madrasah. Kemudian ini namanya komponen ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ada ininya sub kegiatan, maaf. Ini namanya sub kegiatan, ini namanya kegiatan. Nah, kegiatan sama sub kegiatan ini dibuat oleh kepala madrasah ya, bukan oleh bendahara dan bukan oleh operator. Kemudian yang ada tanda lebih besar darinya ini ada dua ya. Ini namanya adalah komponen atau detail pembiayaan ya. Ini komponen atau detail pembiayaan. Siapa yang melakukan penginputan ini? Bendahara ya, yang melakukan penginputannya adalah bendahara. Makanya nyambung dengan pertanyaan yang ada di dalam Telegram, Ibu atau Bapak Lilik Pujiati ini menanyakan mau bertanya mengenai rekam pelatihan apakah semua harus login seperti operator, bendahara, dan camat. Nah, jawabannya adalah semuanya tidak harus login ya, bisa bergantian. Tetapi yang wajib untuk login untuk menyelesaikan rekam itu adalah kepala madrasah dan bendahara, Pak. Sedangkan operator itu hanya membantu saja, hanya ikut mengarahkan saja sebenarnya. Jadi tanpa operator pun sebenarnya rekam bisa jalan. Jadi saya juga menganjurkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk tidak mengikut sertakan operator dalam pengisian rekam. Kenapa ya? Karena memang operator kerjaannya sudah banyak. Jadi menurut saya operator tidak perlu Bapak Ibu masukkan ke dalam skema masalah rekam ini. Jadi biarlah urusan Bapak Ibu saja, kepala madrasah dan bendahara ya. Jadi operator hanya ikut membantu, mengetahui dan ya yang sifatnya tidak terlalu ikut terlibat sangat penuh dalam persoalan rekam ini gitu ya Pak ya. Nah, kenapa? Karena dalam rekam ini yang butuh itu hanya kepala madrasah ketika mengisi kegiatan, mengisi sub kegiatan, kemudian komponen ini yang ngisi bendahara. Jadi cukup bendahara dan kepala madrasah. Pak, apakah operator bisa mendaftar sendiri? Tidak bisa, Pak. Tadi kan Bapak menanyakan ya operator saya mau mendaftar tapi nggak bisa. Iya, memang nggak bisa. Seyogianya yang mendaftar itu hanya bendahara dan kepala madrasah. Sudah itu saja. Operator itu belakang layar aja. Bagaimana Pak cara menambahkannya? Ada sebenarnya caranya ya, tapi nantilah saya jelaskan cara menambah operator. Tetapi sebenarnya ya enggak tidak signifikan lah pekerjaannya operator. Nah, kita review sekarang dari kondisi kebenaran yang terjadi yang dibuat oleh Pak Imam ya. Honor dan upah honor rutin GBPNS, oke, ini komponennya sudah benar, sudah tepat.
kemudian 21 OB dikali 6 bulan, ya tepat ya, ini 6 bulan. Masing-masing orang mendapatkan 230.000, kemudian ininya totalnya di tahap 1. Benar ya. Kemudian pembayaran ini komponen kedua, sub kegiatan yang kedua adalah pembayaran honor operator, data, bendahara, operator emis, dan lain-lain. Komponennya adalah honor operator, artinya honor operator ini tidak termasuk honor rutin ya Pak ya. Ini berbeda, definisinya Pak Imam ini berbeda. Kemudian 5 OK, artinya ada 5 operator ya, 5 operator yang akan bekerja selama 6 bulan. Nah, mohon diingat ya Bapak Ibu sekalian, OK itu adalah singkatan dari per orang per kegiatan, per orang per kegiatan. Nah, karena sifatnya kegiatan, maka dia tidak bisa dibayarkan honornya setiap bulan, Pak. Kenapa? Karena pembayaran honornya itu dalam bentuk kegiatan, bukan dalam bentuk periodik bulanan, bukan ya. Kalau secara periodik itu namanya rutin. Kenapa? Karena rutin dibayarkan secara period ya. Per periodnya dibayarkan. Sedangkan kalau kegiatan pembayarannya ya hanya berdasarkan per kegiatannya, Pak. Nah, oleh sebab itu kegiatan itu tidak bisa disambungkan, dipadankan dengan bulan. Jadi 5 OK kali 6 bulan itu nggak tepat ya. Nggak bisa. Jadi cukup hanya bisa 5 OK. Tapi Pak kan operator saya mau saya bayar secara rutin Pak gitu. Nah, ya nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau bayarnya secara rutin ya masuk honor rutin, bukan honor kegiatan gitu. Jadi berbeda terminologi yang Bapak gunakan. Jadi kalau Bapak ingin membayarnya secara rutin ya gunakan komponen rutin. Tapi kalau Bapak ingin membayarnya berupa per kegiatan, gunakan per kegiatan. Tetapi konsekuensinya adalah satu, kalau kegiatan maka dia tidak bisa disandingkan dengan bulan. Yang kedua, kalau kegiatan berarti ada PPh 21 yang mengikat dengan kegiatan tersebut gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Imam menuliskan lagi pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini kalau menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita merujuk pada yang sebelumnya, ya, sebentar, ini saya cari dulu yang sub kegiatan yang kemarin ya, kegiatan ekspor yang kemarin. Nah, ini saya share dulu screen saya. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah bisa melihat kalau di komponen, kalau masih ingat, kalau masih hafal yang Juknis tahun yang kemarin 2021 itu kan disebutkan ya kalau yang namanya pemberdaya itu tadi ya kode bosnya ini menyangkut ya. Jadi kalau misalnya tadi kode kegiatannya itu adalah berupa belajar mengajar ya, belajar mengajar, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, di sini kita lihat dia itu masuknya dalam kode bos nomor 1 ya. Kode bos nomor 1. Padahal kode bos nomor 1 yang di tahun kemarin itu dia terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara murni ya. Nah, sedangkan kalau untuk pemberdayaan perpustakaan yang sifatnya perpustakaan, pengembangan perpustakaan ini ada di Juknis nomor 8. Nah, yang terkait dengan nomor 8 itu kegiatannya adalah pemberdayaan perpustakaan. Jadi sifatnya yang pembelian buku itu mengikat kepada kegiatan yang bernama pemberdayaan perpustakaan ya. Jadi tolong ini kegiatannya diganti menjadi pemberdayaan perpustakaan. Memang sekarang di RKAM versi 1 itu belum ada fungsi untuk pindah ya. Kalau kita di RDM itu kan ada ya fungsi untuk memindahkan siswa gitu ya dari satu kelas ke kelas yang lain. Sedangkan di dalam aplikasi RKAM kita yang sekarang itu belum ada nih fasilitas untuk kayak gitu. Jadi apa yang harus Pak Imam lakukan? Yang Pak Imam akan lakukan adalah beliau akan menghapus semua komponen yang ada ya. Jadi yang ini dihapus, kemudian nanti dipindahkan ke
sub kegiatan baru yang bernama pemberdayaan perpustakaan ya. Nah, ini masuknya ke pemberdayaan perpustakaan Pak Imam. Nah, pemberdayaan perpustakaan gitu. Jadi nanti bikin sub kegiatan baru, ini pertama dihapus dulu ya. Yang ini dihapus gitu. Habis itu bikin sub kegiatan baru, habis itu tambah lagi untuk sub kegiatan ini gitu ya. Nah, kalau kita udah kayak RDM itu kan sebenarnya enak ya. Artinya tinggal memindahkan dari satu sub kegiatan ke sub kegiatan yang lain itu akan sangat memudahkan bendahara dan kepala madrasah apabila terjadi kekeliruan seperti ini ya. Kita harapin semoga di RKAM versi selanjutnya bisa ada fitur yang seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita lanjutin ya. Spidol board marker ya. Spidol board marker ini memang sih untuk kegiatan belajar mengajar ya. Sifatnya memang untuk kegiatan belajar mengajar. Oke, anggaplah benar, walaupun menurut saya lebih cocok masuk ke administrasinya. Kenapa? Karena yang sifatnya spidol itu berada dalam yang sifatnya administratif gitu ya. Oh ya, sebelum menginjak ke sana ini ada nih, Pak Imam menyebutkan ada 1 kali dikali-kali, ini harusnya nggak perlu ya Pak Imam ya, koefisien yang seperti ini ya. Jadi koefisien ini silakan dihapus saja ya. Cukup 18x. Jadi karena 18x itu sudah cukup menjelaskan terkait dari kondisi komponen ini, jadi menurut saya sih nggak perlu lagi ada koefisien-koefisien lain yang mempreteli di belakangnya gitu ya. Jadi cukup yang ada saja Pak Imam. Kemudian oh ya, kalau ada yang mau direview lagi, tolong dijapri ke Telegram saya yang terkait dengan Bapak Ibu yang sudah buat, silakan dijapri ke saya ya kalau ada yang mau direview lagi setelah Pak Imam ini. Kemudian ini pelaksanaan kegiatan belajar dengan adaptasi baru. Bapak mau beli laptop 1 unit kali 1 kali. Nah, ininya nggak perlu ya Pak Imam ya. Kemudian kalau yang sifatnya seperti ini, seperti laptop, komputer, itu sepertinya perlu Pak Imam review lagi apakah dia nanti ada pajaknya atau tidak ya, ada PPN-nya atau tidak. Kalau ada PPN-nya silakan ditambahkan di sini ya Pak Imam ya. Kemudian kertas HVS folio F4 70 gram. Kemudian, nah ini sepertinya kurang cocok nih ya. Kalau kertas HVS folio F4 70 gram ini, itu masuk ke kegiatan belajar mengajar dengan adaptasi baru. Kenapa? Karena ya memang kertas HVS itu sudah jadi kebutuhan murni. Ada atau tidak adanya. Ada atau tidak adanya COVID ya sama aja. Orang madrasah tetap akan membutuhkan yang namanya kertas. Artinya dia kebutuhan ini tidak terpengaruh pada pandemi COVID ini. Jadi sebenarnya ini tidak cocok untuk masuk ke dalam sub kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan adaptasi baru. Jadi kalau menurut saya dia lebih cocok masuk ke administrasi perkantoran ya, ke administrasi perkantoran saja. Oke gitu, kemudian 2 RIM dikali 6 bulan. Nah, ini banyak madrasah yang seperti ini seolah-olah berpikirnya adalah 2 RIM digunakan untuk 6 bulan gitu. Nah, sekarang problemnya adalah banyak, bisa jadi ini multitafsir ya. Menurut saya ini bisa multitafsir sekali. Ada orang yang bisa beranggapan yang pertama kayak tadi ya, bahwasanya setiap bulan Pak Imam akan membutuhkan 2 RIM ya. Jadi Januari 2, Februari 2, Maret 2, April 2, Mei 2, Juni 2 kan gitu ya. Tetapi ada juga tafsir lain yang bisa berkata bahwasanya ya 2 RIM kali 6 bulan ini artinya Pak Imam melakukan pembelian kertas setiap bulan. Nah iya kalau misalnya tokonya di seberang madrasah nggak jadi soal. Tetapi kalau misalnya tokonya berada jauh ya, yang Pak Imam membutuhkan waktu dan energi yang cukup untuk menuju ke toko tersebut. Nah, ini kan akan menjadi pertanyaan orang, masa tiap bulan harus pergi ke toko gitu kan, jadi tidak wajar gitu. Jadi agar tidak menimbulkan multitafsir nanti bisa dikasih keterangan ya, tetapi ada baiknya langsung saja ini menjadi 12 RIM.
Artinya kebutuhannya 12 rim. Kalau nanti Pak Imam memang membelinya setiap bulan dalam artian karena tokonya dekat ya, mainkan saja di AKB-nya ya. Mainkan saja di AKB. Sedangkan kalau yang nanti tempatnya jauh ya juga sama. Mainkan saja misalnya pembelian dipusatkan di bulan April gitu ya. Jadi nanti AKB-nya hanya diisi untuk bulan April saja. Sedangkan bulan yang lain bisa dikosongin gitu ya. Kemudian di sini pembayaran tagihan internet, internet prabayar, oke ini sudah benar Pak Imamnya. Kemudian listrik pasca bayar. Nah ini kan nggak cocok ya Pak Imam ya. Ini kan komponennya, detail biayanya itu kan listrik. Tapi sub kegiatannya internet Pak Imam. Kan jadi nggak nyambung nih. Ininya internet, ininya listrik kan jadi nggak nyambung. Jadi ada baiknya Pak Imam mengganti, membuat sub kegiatan yang baru. Ini kalau kita cek di kegiatan ini kan ada sebenarnya Pak Imam ya. Di sub kegiatan ini kita filter yang namanya listrik. Coba kita cari ya. Kegiatannya langganan daya dan jasa. Oh, karena ininya saya filter, makanya nggak keluar. Oke, sub kegiatannya coba kita cari listrik. Nah, ini ada kan Pak Imam pembayaran tagihan listrik ini. Ada yang namanya kegiatan pembayaran tagihan listrik. Nah, itulah yang sebaiknya digunakan oleh Pak Imam untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Rekam ya, pembayaran tagihan listrik. Jadi ini masuk ke pembayaran tagihan listrik. Untuk koefisiennya sudah benar Pak Imam. Oke. Kemudian kegiatan pengelolaan yang terkait dengan penanganan COVID. Oke, ada masker. 3 kotak kali 6 bulan. Ini sama juga yang tadi saya sampaikan ya Pak Imam ya. Mengenai apa namanya definisi dari Pak Imam menggunakan koefisiennya. Kemudian ada hand sanitizer. Oke, ini sudah benar, nggak apa-apa. Tetapi tadi ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di madrasahnya Pak Imam. Oke, untuk yang tahap 1 berarti sudah ya. Ini harusnya nanti akan saya cek apakah benar mendapatkan dana bos APBN-nya segini nih. Padahal kan bisa jadi nggak segini kan, karena ini kayaknya nggak bulat nian ini. Ini harusnya kan ada jadi bulat gitu ya. Kemudian APBN bos tahap 2, ini honor rutin. Nah, ini sudah bagus ya penempatan AKB-nya Pak Imam. Yang tahap 2 masuk dalam tahap 2. Oke. Ini sudah benar, sudah bagus. Kemudian, nah ini sama ya Pak Imam ya, kondisinya kayak tadi yang di atasnya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga sama, ini kan buku ya Pak Imam ya. Tadi bisa disesuaikan dengan yang di atasnya tadi. Kemudian spidol board marker, ini juga sama, tadi masuknya ke sub kegiatan yang menurut saya administrasi perkantoran yang lebih cocok. Kemudian tadi koefisiennya juga sama. Kemudian ini ada materai ya. 3 buah kali ini ya nggak usah ya Pak Imam ya. Nggak usah ada tulisan kali. Yang 10.000. Nah ini yang kurang tepat nih. Kalau misalnya APBN bos tahap 1 itu kan masih mungkin untuk di-spend, dikeluarkan di tahap 2. Kenapa? Karena kan tahap 1 kan keluarnya kan antara bulan Januari sampai Juni tuh. Sehingga kan dia kan masih bisa digunakan untuk yang tahap 2. Kalau misalnya nggak selesai terserap di tahap 1 di bulan-bulan yang tahap 1, itu kan artinya kan bisa kita keluarkan untuk yang tahap 2. Kenapa? Karena uangnya kan sudah ada. Tetapi adalah rancu apabila tahap 2 itu masuk ke tahap 1. Kan uangnya tahap 2 itu kan baru ada sekitar bulan Juli, Agustus. Tetapi dibelanjakannya di tahap 1 di Januari kan jadi aneh ya. Uangnya belum ada tapi realisasinya di bulan yang sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa kalau tahap 2 APBN bos tahap 2, ini maksud saya APBN bos tahap 2 itu kok masuknya di tahap 1. Ini kan Pak Imam masuknya di tahap 1 ya. Ini berarti AKB-nya kemungkinan ada di bulan mungkin Januari sampai bulan Juni. Nah, ini tolong diperbaiki ya penempatan AKB-nya Pak Imam ya.
Kemudian pelaksanaan kegiatan belajar dengan adaptasi baru. Oke, ada LCD proyektor. Ininya nggak usah Pak Imam, 1 kali 4.100.000. Oke, kertas HVS nanti yang sudah saya sampaikan ya di depan mengenai kondisi tersebut. Kemudian pembayaran tagihan internet ini juga masih ada listriknya. Silakan diperbaiki. Ini juga ini sudah bagus tadi ya. Nah, tetapi ini kenapa ada di tahap 1 ini Pak Imam nih yang masker nih. Nah, ini kan masker, tapi dikeluarin di tahap 1 nih. Berarti masih ada yang keliru dari proses Pak Imam menginputkan AKB-nya ya. Jadi tolong diperbaiki lagi. Tapi overall sudah bagus, sudah nyampe sini Pak Imamnya. Ini kira-kira ada lagi nggak yang mengirimkan rekamnya? Karena kemarin saya tanya sama LMS-nya, tim LMS ternyata nggak bisa ya. Kalau sudah ngirim sekali dia nggak bisa ngirim lagi selanjutnya gitu. Jadi dan tidak ada apa namanya jawaban yang memuaskan dari pihak LMS terkait dengan bagaimana cara untuk bisa mengupdate tersebut. Jadi di sini kalau ada yang mau ingin direview lagi, ya harusnya sih saya review ya. Silakan dikirim di Japri, boleh di grup Telegram kita juga boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh, silahkan di chat saja langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, berhubung tidak ada yang ngechat, artinya saya anggap sudah paham. Silahkan nanti yang lainnya untuk mulai menginputkan kondisinya ya. Ini saya coba ya, saya akan masuk dengan coba akunnya Pak siapa tadi Pak Imam ya. Oke, kita akan coba ke RK Melatihan. Nah, di RK Melatihan ini sebenarnya nggak bisa juga sih ya. Oke, kita akan lanjutin aja lah yang kemarin ya. Yang kemarin kita sudah nyampe ke perencanaan. Artinya yang dilakukan oleh Pak Imam ini sebagian besar sudah benar. Nanti artinya ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ternyata tadi jaringan saya keputus. Saya lanjutin ya. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di chat ya atau di raise hand. Oke, kita lanjutin. Nah, ini kita udah sampai di sini ya. Ini saya login dulu ya. Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau sudah login tadi sebenarnya dibuat oleh Pak Imam sudah mengikuti kaidah yang benar ya. Tadi beberapa kekeliruan mendasar yang tadi sudah saya sampaikan bisalah untuk diperbaiki ya karena tidak terlalu itu juga. Kemudian kalau sudah ini kita lihat dulu ya. Nah, ini kan kemarin sudah kita buat ya, beberapa sudah kita buat waktu saya mencontohkan. Tapi kita lihat di sini total belanjanya masih 0. Sama kayak Pak Imam kemarin juga ketika ngeliatin di rekamnya pasti masih bolong-bolong. Bukan bolong ya, nggak ada sama sekali nih. Kayak gini kondisinya nih, kan kosong nih, ya kan? Karena emang kenapa kok, tapi Pak kan saya udah ngisi gitu kan. Saya udah ngisi, tapi kok rekamnya bolong kayak gini. Nah, itu bisa saja terjadi kalau misalnya Bapak Ibu itu belum apa namanya itu belum menyetujui. Jadi kepala madrasahnya harus melakukan persetujuan terlebih dahulu baru nanti akan muncul gitu ya. Ini masih di akun bendahara madrasah. Nanti akan saya coba ganti, kita ke akunnya Kamat dulu ya. Kita ke akunnya kepala madrasah terlebih dahulu ya. Nah, di akunnya kepala madrasah nanti kita lakukan persetujuan ya. Nah, kita ke rencana kerja dan anggaran. Karena apa? Karena kalau selain itu, kalau belum disetujui, maka nanti kita juga nggak akan bisa melakukan realisasi gitu ya. Jadi kita untuk melakukan realisasi itu kita harus melakukan persetujuan. Kita klik aksi, kita klik rincian, kemudian yang menunggu-menunggu ini kita klik persetujuan. Oke, kita klik disetujui. Terus yang bawahnya juga sama, kita klik aksi, kita klik persetujuan, kemudian kita klik disetujui.
aksi, persetujuan, kemudian disetujui. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa lanjut lagi ke sini, ke laporan bosnya, kemudian kita ekspor lagi, kita masuk ke PDF ya. Nah, nanti baru muncul nih, ya kan, item-item tadi yang kita belum berikan honornya, apa yang belum kita lihat itu muncul, sekarang sudah bisa muncul. Kemudian Bapak Ibu, cara yang lainnya untuk melihat apakah ada disetujui atau belum adalah melihatnya dari sini ya. Kita lihat, kita geser. Nah ini nah, total rincian sama total disetujui. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya kok nggak klop, nah kita lihat di sini total rincian sama total disetujuinya udah sama belum. Kalau belum sama ya, ini artinya ada yang belum disetujui oleh Bapak Ibu kepala madrasahnya. Kalau nanti belum disetujui, maka dia tidak akan tercatat di saldonya dan juga tidak akan tercatat di rekamnya dan tidak akan bisa direalisasikan. Jadi kepala madrasah wajib memastikan apakah semua komponen yang dibuat oleh bendahara itu sudah disetujui atau belum. Nah, kita lanjut ya. Ke langkah selanjutnya adalah setelah kita melakukan perencanaan, maka kemudian kita melakukan yang namanya realisasi gitu ya. Tapi realisasi ini nanti dilakukan setelah Bapak Ibu mendapatkan dana bosnya. Nah, karena Bapak Ibu ini sudah BIMTEK di tahun 2021 ini, artinya tahun 2022 besok saat Bapak Ibu merealisasikan itu sudah wajib menggunakan aplikasi Erkam ini Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan terkait dengan aplikasi Erkam ini. Jadi silahkan Bapak Ibu mulai mencoba karena nanti semua madrasah at the end semuanya akan mencoba, semuanya akan menggunakan aplikasi Erkam ini gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kan Erkamnya pengajuan Erkamnya itu kan menggunakan Excel ya, masih menggunakan Excel yang banyak tuh yang upload di LMS kemarin. Nah, tetapi nanti saat realisasi Bapak Ibu nggak menggunakan itu lagi Excel lagi, nggak menggunakan LPG yang kemarin lagi, tetapi menggunakan aplikasi Erkam ini Bapak Ibu. Jadi tolong mulai belajar yang giatnya. Kita pertama langkahnya adalah di realisasi pendapatan. Nah, kalau untuk yang perencanaan kan tadi alurnya adalah kamat, kemudian diikuti bendahara, kemudian diikuti kamatnya lagi untuk persetujuan. Nah, kalau untuk realisasi itu kebalik ya. Itu dari bendahara ke kamatnya, kemudian ke bendahara lagi gitu ya. Itu sistem untuk realisasi itu berbeda ya, berbeda dengan yang untuk yang perencanaan gitu ya. Sekarang kita akan beralih lagi, saya akan menjadi bendahara madrasah. Nah, Bapak Ibu silakan login sebagai bendahara madrasah, kemudian ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke realisasi di pendapatan ini total saldonya masih 0 ya. Kemudian kita klik tambah, kita pilih sumber dananya PBN Bos tahap 1 dulu. Kemudian tipe kasnya rekening bank. Kenapa kok rekening bank? Ya karena kan uangnya saat Bapak Ibu mendapatkan dana itu kan berada di rekening bank ya. Nah, maka kita masukin tipe kasnya rekening bank. Nomor rekening ini kalau masih kosong silakan masuk ke pengaturan. Biasanya kalau ada yang masih kosong ya, masuk ke pengaturan terus klik ke rekening bank. Kemudian lakuin penambahan. Nah, silakan ditambah terlebih dahulu, nanti dia baru akan muncul di yang realisasi pendapatan tadi. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu belum membuat yang rekening bank tadi, maka tidak akan ada yang muncul sama sekali gitu. Jadi pastikan dulu Bapak Ibu tadi sudah melakukan penambahan rekening bank ya di sana ya. Oke, sumber dana PBN Bos tahap 1, tipe kasnya adalah rekening bank, kemudian nomor rekening, oke, tanggal notanya silakan kita pilih misalnya nih tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari, artinya dananya turun tanggal 5 misalnya, terus Bapak Ibu ke banknya misalnya jam apa nih, jam 8 pagi ya. Oke. Nilai pendapatannya berapa Bapak Ibu yang tertera di dalam buku rekeningnya Bapak Ibu. Di sini saya ambil contoh 30 juta lah ya. Contoh saja ya.
Kemudian kita klik simpan, keterangan tidak perlu diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini kan statusnya menunggu. Nah, kalau statusnya menunggu, itu kemudian silahkan giliran kepala madrasah untuk melakukan persetujuan terlebih dahulu ya. Kita ganti lagi, ini saya ke akun kepala madrasah lagi untuk melakukan persetujuan. Oke, kita login. Nah, sebenarnya di notif ada ya. Ini ada notif kan. Nah, nih, kita menunggu persetujuan. Kita bisa klik ini langsung ya. Kita akan langsung diarahkan ke item yang terkait. Oke, kemudian ini aksi, kemudian kita klik persetujuan. Dan kalau sudah, kita klik disetujui. Nah, kalau sudah disetujui oleh Camat, maka statusnya akan berubah lagi menjadi disetujui menunggu tanggal realisasi. Nah, kalau seperti ini artinya tugasnya bendahara lagi ya. Kita login lagi atas nama bendaharanya. Oke, tunggu dulu. Oke, kita login lagi atas nama bendaharanya. Sudah, ini juga sama nih ya. Bendahara juga bisa melihat di notif yang ada di sebelah kiri avatar. Kita klik kiri, kemudian ini ya, satu realisasi pendapatan menunggu realisasi. Oke. Kemudian kita klik aksi, kita klik tanggal realisasi. Tanggal realisasi itu maksudnya kapan sih Bapak Ibu benar-benar ini ada di dalam buku rekening tadi gitu. Jadi antara yang kalau untuk realisasi pendapatan itu antara tanggal nota dan realisasi pendapatan kemungkinan akan sama gitu ya. Tanggal realisasi kemungkinan kebanyakan akan sama. Karena Bapak Ibu kan ngeceknya langsung di tempat gitu kan ya. Nomor referensi misalnya saya tulis 1. Ini nomor referensi terserah ya, dia tidak mengikat pada satu kondisi tertentu, terma tertentu tidak, tetapi terserah Bapak Ibu, yang penting memudahkan untuk diingat dan juga saat nanti pemeriksaan juga mudah untuk mencari gitu ya. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah maka kondisinya akan berubah menjadi selesai. Nah, setiap pencatatan dalam realisasi yang statusnya selesai, maka dia akan masuk ke dalam yang namanya BKU atau buku kas umum. Jadi bendahara tidak perlu lagi repot-repot membuat BKU, mencatat nota, mencatat realisasi, nggak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah integrated dalam satu aplikasi ini. Jadi ketika Bapak Ibu menginput, ketika itu pula Bapak Ibu bisa mengenerate laporan terkait dengan RKAM ini. Kita tinggal pindah ke laporan, bos, kemudian kita klik buku kas umum, kemudian ini masih muter ya, tunggu putarannya selesai. Nah, ini sebenarnya kan muncul nih di sini. Tetapi ini juga bisa diekspor ke PDF ya. Nah, kita lihat tadi itu terjadi di bulan apa tadi, Januari ya. Kita pilih Januari gitu. Kita coba lihat. Nah, muncul ya. Artinya yang tadi sudah kita input itu sudah terrealisasi di bulan Januari ini. Artinya kita sudah masuk gitu ya. Di bulan Januari sudah masuk ke dalam pencatatan BKU. Nah, kemudian biasanya Bapak Ibu, setelah kita melakukan ini ya, kita tahu bahwa ada uangnya di dalam rekening dana bos, apa ya yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Ya, betul. Bukan membelanjakan ya, bukan membelanjakan. Biasanya ada madrasah yang jauh, Pak langsung kita keluarin Pak uangnya. Enggak dong. Kondisinya kan kebanyakan enggak kayak gitu ya. Kondisinya kebanyakan di tempat kita itu masih kita lakukan penarikan uangnya. Jadi yang ada di rekening bank itu kan kita tarik dulu ya. Kita tarik dulu ke dalam bentuk tunai, baru kemudian kita keluarkan. Kayak misalnya honor guru kan kita bagikan dalam bentuk tunai. Kalau di madrasah Bapak Ibu sudah membagikan langsung dalam bentuk non tunai ya sudah luar biasa, sudah bagus gitu ya. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu sudah masih menggunakan yang non tunai, artinya yang menggunakan yang tunai, berarti Bapak Ibu perlu melakukan yang namanya sebelum pengeluaran kegiatan ya, itu yang namanya adalah pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu artinya memindahkan dari satu tipe kas ke tipe kas yang lain. Kita lihat di sini ya. Nah, di menu ini kan ada nih, ada menu yang namanya pindah buku. Jadi
kita melakukan pemindahan buku dulu. Kita klik pindah buku, kemudian kita klik di sini tombol tambah, kemudian sumber dananya kita pilih APBN BOS tahap 1, kemudian tipe kasnya ini rekening bank. Kenapa? Karena kita ingin memindahkan dari rekening bank ini ya. Ini kan kita mau pindahin dari rekening bank menuju ke nomor rekening yang di mana ini ya, di ini bukan, ini kita mau mindahin dari nomor rekening ini ke tipe kas yang mana. Kita kan mau mindahin tunai, itu kita mau narik tunai kan. Berarti kita pindahin ke tipe kas tunai. Kemudian di jumlah kita tulis berapa ya yang kita ingin keluarkan gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya orang itu ambil semuanya, padahal sebaiknya itu kita menggunakan sistem sesuai dengan kebutuhan. Gimana cara tahu kebutuhannya? Kita lihat ke dalam dashboard. Di dalam dashboard, di menu anggaran kas belanja, ya, ini ya, yang ini Bapak Ibu, di menu anggaran kas belanja, itu di bulan Januari ini sudah ada nih. Otomatis dia akan bisa memberitahukan kita berapa banyak kebutuhan yang kita keluarkan untuk setiap bulannya. Sesuai dengan yang sudah kita inputkan dalam aplikasi Rekam tadi Bapak Ibu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu artinya pada bulan Januari itu sebenarnya kita hanya butuh 1,778 gitu ya. Jadi karena butuhnya 1,778 nggak perlu kita ambil 30 juta full untuk yang kita ambil semuanya gitu. Jadi disesuaikan saja gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau kita masuk ke sini lagi, berarti tadi kebutuhannya kita buletin aja lah ya, 1.800.000 gitu untuk yang di bulan Januari. Nah, ini kan tadi baru honor guru nih Bapak Ibu. Nah, kan bisa jadi nanti di tempatnya Bapak Ibu kan bukan cuma honor guru ya Bapak Ibu ya. Di sini kan nanti bukan hanya honor guru, tetapi ya tentu saja ada yang lain, ada misalnya untuk listrik, kemudian untuk apa Bapak Ibu? Untuk internet, kemudian misalnya untuk ATK, dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu ini nggak bisa nih. Jadi Rekam versi 1 itu dia belum mengakomodasi kebutuhan kita untuk mengetahui setiap bulan itu apa aja sih yang terjadi. Angka ini itu dari mana sih asalnya? Nah, itu kita belum ada. Nanti semoga di Rekam versi selanjutnya itu tuh kita bisa ngeklik ya, kita klik Januari, nanti akan muncul semua sebenarnya Januari itu kebutuhannya apa aja gitu ya. Nah, itu nanti untuk memudahkan kebutuhan dari madrasah. Tapi untuk saat ini ya mau tidak mau Bapak Ibu akan menggunakan alat bantu seperti Excel gitu ya. Bapak Ibu catat di bulan Januari itu terjadi apa saja gitu. Nanti biar nggak sulit saat Bapak Ibu melakukan realisasi gitu ya. Kemudian kita masukin tanggal nota ini, misalnya begitu kita nyampe bank, kita tahu bahwa ada duit kita, kemudian keesokan harinya kita mau ngambil gitu ya. Keesokan harinya, atau kan ini kan honor ya, karena honor akhir bulan saja ya, kita masukin akhir bulan. Oke, jamnya jangan lupa, misalnya jam berapa ini, jam 9 pagi ya. Kemudian oke kita klik simpan. Setelah itu, setelah nota dibuat, ini kan statusnya menunggu. Kita kembali lagi ke akunnya kepala madrasah untuk melakukan persetujuan terkait dengan nota pemindah bukuan yang tadi sudah dilakukan oleh bendahara kita. Kita klik ke menu pindah buku, kemudian kita klik aksi, kita klik persetujuan, kita kemudian klik setujui ya. Nah, ini nanti statusnya berubah menunggu tanggal realisasi ya. Karena dia ini menunggu tanggal realisasi, itu kita masuk kembali sebagai akun bendahara. Nah, di akun bendahara ini kemudian kita ke pindah buku lagi, kemudian kita klik aksi, kita klik tanggal realisasi. Di tanggal realisasi ini kita bisa masukkan kapan kita melakukan apa namanya pemindah bukuan ini. Nah, karena dia di sini sifatnya adalah sama ya, jadi begitu kita buat nota kayak Bapak Ibu kan kalau ngambil uang di bank itu kan biasanya Bapak Ibu nulis dulu ya. Nah, setelah Bapak Ibu nulis,
itu kan namanya tanggal nota. Kemudian saat Bapak Ibu mengambilnya itu kan bersamaan dengan hari itu juga. Berarti kan tanggal nota itu sama dengan tanggal realisasi. Berarti di sini saya masukin tanggal realisasi yang sama, oke. Nomor referensinya di sini saya buat. Dan kalau sudah kita klik simpan, oke. Maka di sini statusnya selesai. Yuk kita lihat lagi ke ini ya, ke akun apa namanya BKU-nya lagi. Kita klik BKU. Nah, di BKU ini kita bisa ngeliat nih kondisinya sekarang sudah muncul. Ini mungkin ada yang banyak bertanya-tanya sebenarnya. Kalau kita buka PDF-nya biar lebih jelas ya. Biasanya sih banyak yang jadi pertanyaan. Ketika seperti ini ya, penerima ini kan yang tadi nih Bapak Ibu nih. Yang tadi itu kan kita nerima uang nih ya. Nah, kita kan nerima uang dana bos nih ya. Tercatat uangnya 30 nih, 30 juta kan Bapak Ibu. Kemudian udah nih udah tercatat 30 juta. Kemudian di sini ada tulisan nih penerimaan pindah buku. Kemudian saldo kita jadi naik nih 31.800. Kok seolah-olah tinggi padahal kan kita kan nggak punya uang nih 31.800. Padahal kalau kita baca ke baris selanjutnya dalam BKU di sini kita bisa tahu bahwa setelah kita melakukan penerimaan kita melakukan lagi yang namanya pengeluaran. Maka di Excel yang Bapak Ibu LPG yang Bapak Ibu buat oleh bendahara itu kan ada juga kayak gitu ya Bapak Ibu apa namanya Bapak Ibu masukin dulu tuh apa namanya uangnya baru Bapak Ibu keluarin lagi. Jadi memang seperti itu ya cara untuk melakukan pemindah bukuan agak ribet tetapi kalau kita melakukannya dengan aplikasi Rekam jadi mudah gitu Bapak Ibu ya. Nah ini artinya kita sudah punya uang tunai Bapak Ibu. Cara ngeceknya kemana? Di menu realisasi pendapatan Bapak Ibu. Di menu realisasi pendapatan kita klik yang ini ya, yang ada gambar segitiganya ini. Nah ini kita bisa tahu nih total saldo masih 30 juta. Yang mana 30 juta itu berada di rekening bank. Kita lihat di sini ya. Nah, berada di rekening bank itu sebanyak ini. Tuh. Dan berada di tunai itu sebanyak ini gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya kondisinya adalah masih total saldonya masih sama. Di sini kalau kita lihat bingung nih orang-orang nih kalau Bapak Ibu nggak familiar jadi bingung nih kok bisa saya mengeluarkan 1,8 Pak. Padahal kan saya belum mengeluarkan sama sekali uangnya. Kok bisa di sini sudah seolah-olah saya sudah mengeluarkan. Nah, Bapak Ibu perlu ingat ya, definisi total pengeluaran itu adalah semua yang dikeluarkan dari setiap kas gitu ya. Kalau di sini rekening bank itu kan ada tuh pengeluaran untuk yang tadi yang ada di rekening bank kan memang dikeluarkan itu Bapak Ibu. Jadi dianggap di sini pemindah bukuan itu tetap tercatat sebagai pengeluaran. Oleh sebab itu nanti bisa jadi total pengeluaran itu akan melebihi total saldo. Kenapa? Ya karena kan dia kumulatif dari pemindah bukuan yang terjadi. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan pemindah bukuan setiap bulan gitu kan, nanti akan terlihat sekali betapa banyaknya total pengeluaran yang terjadi. Kalau bendaharanya tidak mengerti, nah itu repot. Jadi kita bendahara harus bisa baca komponen dari BKU dan total saldo yang di atas ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, kalau sudah selesai, maka kita masuk ke sini Bapak Ibu, ke pengeluaran kegiatan. Di pengeluaran kegiatannya juga sama ya, yang mulai adalah bendahara terlebih dahulu. Kita klik tombol tambah, kemudian sumber dana kita pilih APBN Bos tahap 1, tipe kasnya kita pilih jangan rekening bank. Kenapa? Karena tadi kan sudah kita ambil uangnya, gitu ya, untuk kita bayar. Metodenya tunai juga ya. Penerima, nah ini nanti Bapak Ibu kan mungkin masih kosong ya. Kalau masih kosong nanti tinggal klik tombol tambah di sampingnya itu, masuk ke tipe penerimanya individu ya. Kalau penyedia itu ya kayak toko, kemudian warung dan lain sebagainya ya. Kalau institusi ya kayak LPMM apa itu ya, yang lembaga yang mutu pendidikan itu atau universitas gitu atau misalnya mengundang dari pihak-pihak yang lain yang sifatnya institusi gitu ya. Karena kita kan membayar guru nih, kita berarti maksudnya ke individu namanya guru individu.
Oke, kemudian provinsi, misalnya ini Lampung, kabupatennya Mesuji. Nah, oke. Jadi cukup ini aja yang diisi ya. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, kalau sudah nanti kita bisa cari di sini ya. Guru individu gitu ya. Tanggal nota, kapan kita tanggal notanya. Di sini tanggal notanya kita kan kapan sih kayak Bapak Ibu melakukan mereka melakukan tanda tangan itu nah Bapak Ibu. Nah, kita masukin tanggal nota di sini ya, kita klik baik. Nah, nanti ini saya kasih keterangan macam-macam Bapak Ibu ya, kondisinya seperti apa. Kemudian komponen biaya kita ke yang kaca pembesar itu kita pilih standar pendidikannya apa tadi yang honor guru. Ini kenapa kok munculnya cuma satu pengelolaan? Kenapa kok bukan 8 SNP gitu ya? Nah, ini hanya standar pendidikan yang muncul di sini hanya yang sudah di approve oleh Camat di perencanaan. Jadi kalau Camatnya belum melakukan approval di perencanaan, maka di sini nggak akan muncul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu ngecek dulu apakah Camatnya sudah melakukan approval atau belum ya pada item yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke sini, sub kegiatannya adalah honor GBPNS, maka otomatis akan muncul nih di bawahnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita coba ya yang ini. Yang ini ya, yang nilainya ini dulu nih. 1752 kita pilih, oke kita klik pilih. Kemudian harga satuannya kita samain ya di sini ya. Pak, kalau harga satuannya lebih besar bagaimana Pak? Gitu. Misalnya saya kan merencanakan di bulan Desember itu mau beli laptop waktu saya survei ke kota metro itu harganya 3 juta Pak. Tapi kemudian pas saya beli di bulan Juni ternyata harganya sudah bukan 3 juta Pak, naik jadi 4 juta gitu. Nah, ini katakanlah kalau harga real nanti lebih besar daripada harga rencana. Nah, ada tulisan kayak gini. Harga satuan belum terisi atau harga satuan melebihi rencana. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa melakukan penginputan harga yang lebih besar daripada rencana. Tapi kalau kenyataannya kayak gitu gimana Pak? Nah, itu disuspend dulu, artinya ditahan dulu. Nanti kemudian ketika Bapak Ibu dibuka lagi jadwalnya sama Pak Wahid untuk melakukan perubahan di kuartal ketiga kemungkinan, barulah kemudian Bapak Ibu nanti melakukan perubahan dulu. Jadi dirubah dulu, baru nanti kemudian diedit ya, diedit dulu di rencana, baru nanti masuk ke realisasi lagi gitu ya Pak Ibu ya. Nah ini kita ubah dulu sama ya 292. Kemudian kuantitasnya. Kuantitasnya ingat ya, ingat. Kuantitas yang tertulis di sini Bapak Ibu ya, tertulis di sini itu bukan kuantitas keseluruhan. Ingat ya, ini tadi adalah satu orang dikali 6 bulan Bapak Ibu. Maka di sini kuantitasnya tertulis 6. Nah, jangan Bapak Ibu langsung masukkan di sini kuantitas 6. Kenapa ya? Karena seolah-olah nanti Bapak Ibu langsung membayarkan. Padahal kan kita kan berdasarkan tanggal nota tadi ya. Nah, di tanggal nota itu kan kita melakukan pembayarannya kan per tanggal 31 Januari. 31 Januari kita bayar kan nggak mungkin untuk yang bulan Februari, Maret, April, Mei. Kecuali itu DP, padahal kan honor guru kan bukan DP ya, honor guru bukan DP. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka ini hanya bisa 1 bulan. Maka di sini kita masukin 1. Kenapa? Karena 1 orang dikali 6 bulan. Nah, terus ini saya kasih contoh ya, anggaplah ini kan honor rutin itu nggak mungkin ada yang namanya PPh. Tapi anggaplah saja ada PPh-nya, anggaplah ini kegiatan dan lain sebagainya. Kenapa kok anggaplah seperti itu? Biar saya mau nunjukin kalau ada PPh itu kayak gimana. Nah ini misalnya PPh 21, ini kan masih 0 nih. Nah itu kita isi sendiri, biasanya kan 5% ya. 5% dikali 292.000 gitu. Saya cek dulu ya berapa sih 292 dikali 5%. 0,05 dikali 200 berapa tadi nih? 292. Hasilnya adalah 14.600. Maka
si orang ini harus membayar 14.600, artinya terpotong ya. 14.600, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, ketika kita nyimpan gini, ini sebenarnya di dalam BKU ini belum akan muncul ya. Nanti 31 Januari ya, kita lihat di buku kas umum di Januarinya. Nah, belum muncul ya. Kenapa ya? Karena tadi kita belum melakukan realisasi. Jadi kita perlu ngelakuin realisasi dulu dengan pertama kita melakukan persetujuan kembali oleh kepala madrasah. Kita lakukan persetujuan. Kemudian kita login. Nah, kita lakuin persetujuan ya. Kita cek sini aja. Kemudian kita realisasikan. Oke. Udah, ini kita klik aksi, kita klik persetujuan. Nah, kalau sudah, nanti dia akan menunggu tanggal realisasi. Klik aksi, persetujuan. Nah, ini kita klik disetujui. Nah, kalau sudah, kemudian kita balik lagi ke akunnya bendahara ya. Kita balik lagi ke akunnya bendahara madrasah. Kemudian setelah itu, ya, kita masuk lagi ke sini. Kita ke apa namanya tadi pengeluaran kegiatan, kita klik aksi, kita masukin tanggal realisasi. Jadi di sini contohnya sama ya. Kalau nanti tanggal realisasinya berbeda, artinya dalam contoh di mana dananya belum turun, itu artinya nanti tanggal realisasinya disesuaikan. Kalau misalnya dananya baru turun bulan April ya, berarti tanggal realisasinya di bulan April gitu atau di bulan Maret gitu ya. Kemudian kalau sudah kita masukin di 31 Januari. Ini ya, jangan lupa ya jamnya, misalnya jam 7.00. Kemudian nomor referensinya di sini saya tulis nomor 3. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, kalau sudah selesai di tombol simpan, kita baru lihat nih ke BKU lagi. BKU kita klik bulan Januari lagi. Kita lihat ya. Nih, pengeluaran. Nah, ini kan calon rekening bank. Ini mana yang tadi 292. Nah, ya ternyata ini jadi enggak ini ya. Enggak apa namanya, enggak matching. Kenapa? Karena tadi ini kan seolah-olah jam 7 nih. Makanya dia keluarnya di sini gitu. Ini juga sama nih kan ini jamnya jam 8 ya. Makanya nanti ketika membuat apa namanya pembuatan ini hati-hati masalah jam juga gitu ya. Karena nanti agak rancu nih seperti ini tadi kan Bapak Ibu ini kan di ini dulu nih ya, penerimaan pindah buku nih ya. Penerimaan pindah buku. Nah, ini nomor buktinya nomor 3 honor rutin nih gitu. Jadi kenapa ya kan tadi kan jamnya kan lebih awal. Pembayaran honor rutin jamnya lebih awal. Jadi kita buat jam 7 ya. Sedangkan untuk yang ini tadi yang pemindah bukuan kan kita buat jam 9, maka dia naik ke atas ini nih. Jadi agak rancu. Jadi hati-hati dalam membuat jamnya tadi itu berpengaruh besar gitu ya. Biar rapi, makanya hati-hati juga dalam persoalan jam. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita akan melakukan yang namanya pengeluaran pajak. Kemudian kita klik sumber dana, PBN BOS tahap 1, tipe kasnya adalah tunai, misalnya ini kita bayarnya tunai ya. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau yang aplikasi Rekam itu bukan aplikasi untuk bayar pajak, dia itu bukan DJB ya. Dia itu kalau ini hanya pencatatan administratifnya saja. Oleh sebab itu, nanti kalau bayar gimana Pak ya? Tetap pakai e-billing, kemudian pakai e-filing atau kemudian bayarnya di kantor pos atau di bank yang terkait gitu ya. Ini misalnya tadi jenis wajib pajaknya PPh 21 ya. Maka otomatis akan muncul tadi PPh-nya itu. Tadi kan ini akan muncul, sedangkan kalau nggak ada ya, maka nggak akan muncul tuh dia di bawahnya gitu Bapak Ibu ya. Ini PPh 21, tanggal notanya itu artinya ya setelah tanggal 31 Januari. Kenapa? Karena kan kita tadi membayar realisasinya kan baru di tanggal 31 gitu ya. Oke, ini tanggal 31 juga ya, tapi jamnya jangan dibuat sama gitu ya, hati-hati kan berpengaruh tadi ya. Nah, kita buat misalnya tadi jam 13, ini ya. Oke, kemudian kita mau bayar apa nih di checklist ya, dicentang. Kemudian nanti kalau sudah klik tombol simpan.
Nah, ini menunggu ya, kita kembali ke akunnya Kamat, kepala madrasahnya. Oke, kita klik tombol ganti. Kemudian kalau sudah, ya kita login dulu. Nah, oke, kita login dulu. Kemudian kalau sudah login, kita klik ke menu apa tadi? Pengeluaran pajak. Kemudian kita klik aksi, klik persetujuan. Kemudian kita klik disetujui. Nah, sudah kita kembali ke akun bendahara madrasah. Oke, kita klik ganti. Kemudian, nah kalau kita login lagi, kita ke menu pengeluaran pajak, kita masukin tanggal realisasi. Nah, di sini tanggal realisasinya juga boleh sama ya dengan yang tadi. 31 Januari. Oke. 31 Januari jam 14. Misalnya, oke, nomor referensinya 4 sekarang ya. Kita klik tombol simpan. Nah, sekarang kita akan lihat di BKU-nya. Kita akan lihat BKU lagi, cek lagi. Nah, di sini kita lihat. Ya kan, urutannya seperti ini. Jadi ini kan jam 9 ya. Ini jam 9, yang ini jam 13 tadi. Dibayarkan PPh. Jadi kan tadi kita diterima dulu PPh-nya, dipotong PPh, kita dapat di penerimaan, kemudian nanti kita keluarkan lagi PPh-nya, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi yang kami inginkan untuk diupload di menu rencana, di menu yang latihan RKAM tadi adalah di BOS, kemudian di BKU dan juga buku pembantu pajaknya. Kita klik ekspor, kita klik PDF, kita klik bulan Januari ini. Nah, otomatis akan muncul gitu ya. Sekian itu saja untuk kita pertemuan kali ini. Sudah tidak terasa ternyata kita sudah bertemu 3 kali dalam jangka waktu 2 minggu. Semoga Bapak Ibu mendapatkan banyak ilmu, apa-apa yang saya ada keliru, ucapan, dan segala lainnya, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, lain waktu, lain ruang gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala atensinya. Kalau ada pertanyaan boleh disambung di dalam grup Telegram ya, biar nanti kita bisa sama-sama belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.